Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri dan kali ini di sebelah kiri gua, ini udah lama banget ya. Gue memang nggak ngebahas mesin las. Nah, tempo hari kita udah ngebahas juga MMA yang dari produk APR. Nah, ini adalah dia mesin las mic ya, mic ya. Gue udah lama banget nggak main mesin las ya. Jadi memang agak lupa juga ya. Bilang gue udah lama juga nih nggak pakai mic ya, Bung Bayu ya. Kita udah kemarin juga sempet pakai MMA karena memang ada pengelasan yang lumayan agak cukup tebal, akhirnya kita ngejarnya pakai MMA ya. Jadi mic kita nih udah lama nih nganggur nggak kepake. Nah, kali ini ada produk dari APR dengan tipe AP39 Pro Max ya. Di sini ada output current ya, dia di 20 sampai di 160 ampere. Input voltasenya dia di 180 volt sampai di 250 volt. IGBT inverter ya. Dia di sini ada high performance ya, portable digital LED ya, welding machine. Nah, luar biasa sekali. Nah, jadi ini dalam satu package ini gua nggak tahu dapatnya apa aja. Nah, dia harganya berkisar sekitar di 1.500.000 sampai di 1.600.000-an. Nah, ini gua nggak tahu dah kalau lagi promo ya. Gelap juga memang kadang-kadang. Yang mahal bisa dapat murah banget ya kan. Ini gokil memang Shopee ya. Langsung kita buka aja yuk. Nah, ini dia nih. Wah, kita dapat apa aja ini? Dapat selang, dapat kartu garansi dan manual book di sini. Wow, ya. Nih, dapat stick dia. Jadi memang bisa MMA, bisa mic ya. Nah, ini dapat apa? Nanti kita buka, kita keluarin dulu aja ya. Wih, wah banyak banget ini, ya. Dapetannya banyak banget ini. Kayak kemarin aja kita sampai dapat sarung tangan sebetulnya. Waktu yang versi MMA. Wih, ini luar biasa ini. Ya. Nah, ya. Cakep ini. Yap. Wah, ini banyak banget dapatnya nih. Dapat sikat gigi. Ya kan? Nih. Dapat topengnya. Noh, lihat. Topeng ada nih, stick topengnya. Ini apa namanya nih? Belt ya kan? Nah, ini dia. Paten cuy. Ini dia emboss ternyata ya. Wow. Ya. Emboss dia ini. Emboss dia ini. Ternyata di sini dia emboss, luar biasa ini, cakep banget. Oke, ini paket yang kita dapat ya, dia flux cord di sini 0,8 ya untuk ketebalannya dan untuk beratnya dia di setengah kilo. Jadi memang kalau yang mic kayak gini dia itu kita bebas nih ya, bisa pakai yang 0,8. Kalau nggak salah di sini dia harusnya dapat matanya ya. Nah, ini matanya dia di sini biasanya ada tulisannya nih ya. Ada tulisannya dia maksimal di berapa gitu. Ada dia. Tercantum dia. Lengkap. Nah, ini dia di sini apa ini ya? Rollernya. Rollernya itu dia biasa ada 0,8 bener, 0,8 sama 1,0. Jadi nanti tinggal kita balik aja. Kita mau pakai yang berapa karena ini 0,8, kita pakai yang 0,8 aja. Jadi nanti ini pergantiannya juga sangat mudah kok ya, tinggal di apa ya bahasanya, tinggal diceplukin aja ya. Jadi nggak usah susah-susah, nggak repot-repot ya, luar biasa. Ya, mungkin gue mau bahas dari sisi build quality dulu ya. Jujur kalau build quality-nya kalau menurut gue cakep dan warnanya juga gue suka ya. Dia warnanya tuh kayak abu-abu ya, abu-abu warnanya nih, cakep. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ngerasa ininya kurang panjang, jujur ya, dia kalau misalnya ini ngerasa kurang panjang, nah jadi nanti teman-teman bisa ganti nih sebetulnya ya untuk apa ini torch-nya ini ya, teman-teman bisa beli ya, nanti bisa tinggal dipilih yang lebih panjang. Tapi memang kalau yang pendek seperti ini mungkin enaknya lebih ke arah ke spot ya. Jadi kayak misalnya dia ditaruh di meja, jadi bendanya yang nyamperin, bukan dia yang nyamperin ya, istilahnya seperti itu ya. Nah, berbeda memang. Nah, gue suka ini dia emboss ya, dia emboss di sini. Cakep banget dan ini juga di sebelah sini dia emboss juga ya. Nah, posisinya dan ini dia sudah ada untuk input gasnya ya. Input gasnya sudah ada.
Nah, tapi kalau yang flux cord ini mungkin kita nggak nyoba gas ya, pakai CO ya, karena kalau yang ini kita dia flux cord ini tanpa CO ya. Nah, kalau ditanya Bang, lebih enak mana sih? Lebih simple yang flux cord ya. Jadi kita nggak usah pakai CO. Nah, kalau pakai CO itu sebetulnya bisa enak ya. Cuma poin yang pertama adalah yang pakai CO itu biasanya nanti kita apa tuh? Pada saat kita ngelas ya, dia lebih clean. Ya, jadi nggak banyak sisa-sisa partikel. Kalau bahasa di anak-anak welder ini tailas ya kan, tailasan. Jadi dia ngelasnya bisa lebih clean ya, lebih enak lah, lebih rapi. Ya, oke, nanti kita akan coba hidupkan dan ini kita lihat dulu ini aksesoris apa aja yang kita dapetin ya. Ini gue juga kepengen tahu. Wih, ini apa ini? Oh alah. Ini dia bisa tik juga. Ini sticknya kita udah ngedapetin. Nah, tik ini gue jujur, ini gue open aja ya. Gue agak buta kalau sama tik. Kenapa? Karena tik ini jenisnya ada banyak lagi. Dia tuh ada tik well sama tik apa gitu. Gue lupa lah. Pokoknya jadi ngelas tik ini ya apa namanya? Gue belum pernah nyoba sama sekali. Jujur gue belum pernah nyoba di sini ngelas tik ya. Nah mungkin nanti gue coba pelajarin deh. Gue coba try ya. Nah, tapi ini jujur gue kalau untuk tik gue masih tabu banget gue kalau di tik ya. Di tik tuh gue masih tabu banget. Tapi ini gue baru ini loh dapet ya. Karena jujur beberapa mesin las yang pernah gue review itu belum pernah ada ya. Sebetulnya hampir semua yang yang mic kayak begini dia pasti bisa tik. Tapi memang ininya dibeli secara terpisah. Makanya gue nggak pernah ngulik ya kan, karena gue rasa gue nggak butuh sama pekerjaan gue gitu ya. Jadi gue nggak mencoba untuk tik juga. Nah, tapi ini kita dikasih nih package-nya. Ini luar biasa banget ini. Lumayan nih kalau kita beli ya, nggak murah juga. Ini adalah selang untuk CO ya, selang untuk CO. Kalau CO kita udah pernah coba ya. Jadi memang jauh lebih bersih. Dan ini selang massa dan ini apa namanya stick untuk MMA ya. Nah, kalau kita butuhkan nanti untuk MMA. Jadi pada dasarnya alat ini memang lebih ke arah multifungsi ya. Dia bisa apa aja, ngelas mic ya kan, mic CO, terus tik bisa ya kan. Nah, MMA bisa ya kan. Kita nyalain dulu aja yuk, kita akan lihat nih kira-kira fiturnya seperti apa. Ya, ini memang kabelnya lagi-lagi gede ya, dia tebel banget kabelnya seperti kayak MMA yang pernah kita review. Dan di sini kalau gua ngeliat fiturnya nih, fiturnya gokil banget nih ya. Fiturnya banyak banget ya. Nah, di sini modenya, tombol mode ya. Nanti kita tinggal klik aja ya. Di sini ada ya. Oke, ada mic beserta apa ini? CO ya. Nah, ada tik, di sini ada tik juga, ada MMA ya. Ada CO2 0,8 ya. Ada R plus CO ya 0,8 ya. Di sini ada 1,0. Jadi memang sudah di mode-mode ini nih ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan CO atau tidak bisa tidak menggunakan CO ya, seperti itu. Ya, jadi nanti kita tinggal pilih aja mode yang ada di sini. Oke, ini luar biasa ya, menarik banget ya. Nah, oke, current ya, karena memang dia di sini apa namanya mic ya. Nah, jadi dia di sini ya kita bisa atur ya. Nah, ini adalah apa? Kalau kita ngomong pakai bahasa kita aja lah ya. Jadi dia di sini seperti dimmer yang untuk mengatur ya keluarnya si kawat ya. Nah, di sini nih ya. Dia bisa low, bisa high, bisa standar. Nah, di sini nih kita putar. Jadi nanti dia keluar kawatnya lebih cepat atau lebih lambat. Nah, lalu di sini ya, ini adalah standar, ini adalah ampernya ya. Ampernya berapa yang kita menggunakan. Ini gue suka warnanya biru, terang, jelas ya. Nah, jadi lebih bercolor dan angkanya juga gede ya. Memang agak beda ya memang kali ini ya, luar biasa. Tapi jujur kalau menurut gue ini gue agak kurang suka nih model yang kayak gini nih, agak kurang suka ya. Gue lebih suka yang model selang tebel ya. Jadi biasanya dia nggak gampang ketekuk. Nah, seperti itu. Nah, ini juga enak, udah ada hooknya, jadi tinggal kita contolin. Nah, ini memang kalau mau enak, mau bagus, ini headnya kita harus beli sendiri lagi ya. Ini gue udah pernah ganti beberapa kali juga untuk headnya. Biasanya tuh depannya dia mudah cepat hancur ya. Ini juga kita nggak dikasih nih kayaknya. Seinget ini nggak dikasih, dan ini harusnya 0,8 juga. Iya, ini kepalanya 0,8 juga, dan ini nih
Nah, ini nih yang sering hancur. Biasanya kita masih ada stoknya kayaknya ya Teh ya. Masih ada stoknya ya. Ini sering banget hancur dia yang kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Kita coba aja. Mungkin kita coba langsung kita paketin dengan FluxCord ini ya. Jadi kita nggak usah nyoba menggunakan CO ya. Dan kita juga nggak nyoba untuk ticknya ya. Tapi nanti mungkin kita akan buatkan short bagaimana ya pengalaman kita mengelas tick menggunakan alat APR ini ya. Nah, sekarang kita di dalam review ini kita nyoba yang FluxCord-nya dulu terlebih dahulu aja ya. Oke, ini kita pasangkan. Jadi yang pertama, ini dia sebetulnya harus hampa. Jadi sebetulnya bagusnya itu kalau kita sudah buka, kita mau pakai ya, ini sebetulnya harusnya dipakai. Makanya dia harusnya hampa kayak begini ya. Makanya dia ini modelnya di vakum ya. Nah, ini nggak apa-apa kita buka aja ya. Ini sebetulnya setelah review sayang nih, soalnya bukannya nggak bisa dipakai, tapi kalau dalam jangka waktu yang panjang ya, ini sayang. Nah, tuh kalau kita buka dia langsung kembang kan. Nah, jadi memang kayak begitu. Jadi dia memang seharusnya dia hampa ya. Nah, ini nginstalnya sangat mudah kok, nggak susah ya. Pak RT, tolong ambilin tang Pak RT. Nah, ini cukup kita kelet begini aja ya. Nah, oke, ini kita buka. Nah, di sini kita ya, oke, kita buka dulu, sebentar. Oke, kita buka. Nah, ini cukup kita masukin dulu. Oke, ya. Nah, ini slotnya kita pasin. Springnya jangan lupa kita pasang. Oke, seperti ini dan ini. Ya, kita pasang ini. Oke. Ya. Oke, setelah kita pasang seperti ini ya, ini secukupnya aja, tidak usah terlalu keras juga ya, asal secukupnya saja. Oke, nah ini kita tarik. Nah, ini jangan lupa di bagian ujung ini kita harus ya dipotong terlebih dahulu ya. Nah, supaya dia posisinya lurus. Nah, ya setelah kita potong ya, ini kita buka. Kita buka, kita masukin ke atas ini. Nah, oke. Ya, ini kita tusukin di sini. Ya. Nah, ini kita masukin ke sini ya setelah kita potong. Kenapa kita harus potong? Karena supaya ya dia posisinya nggak ada yang nekuk di bagian depan. Nah, oke, setelah kita masukin seperti ini. Nah, ini tadi yang gue bilang ya. Jadi roller ini sangat mudah ya. Nah, ini kita tinggal puter ya, tinggal cabut seperti ini, dan ini roller yang tadi gue katakan. Ya. Nah, ini roller. Nah, roller ini ada tulisannya 0,8 dan 1,0. Nah, jadi kalau yang kita mau pakai, kita ambil di sisi sini. Ini kan ada 2 layer ya. Kalau kayak begini kita berarti pakai yang kita pakai di 0,8. Kalau kita balik seperti ini, kita pakainya yang di 1,0. Karena memang ini 0,8, bawaan dari sana ini kita balik seperti ini ya. Oke, kita taruh seperti ini. Ya. Nah, ini kita masukin lagi. Nah, cukup tinggal putar aja. Oke. Jika sudah, nah ini kita masukin terus. Kita dorong terus, sesuaikan di sini. Nah, kita masukin lagi nih ke dalam sini ya. Jadi persis seperti kayak mesin jahit ya sebetulnya ya. Persis seperti mesin jahit. Nah, ini memang kalau awal-awal agak susah ya posisinya. Oke. Ya, ini agak licin lagi. Nah, setelah dia udah masuk seperti ini, cukup kita dorong. Nah, udah, kira-kira udah mentok sudah. Nah, ini kita cukup turunin ke bawah. Turunin ke bawah dan ini kita taikin ke atas. Nah, udah. Nah, jika dirasa masih kurang kenceng ya, di sini kita bisa setel. Nanti setelah kita setel di sini ya. Nah, ini dia memberikan tekanan yang lebih. Ya. Nah, secukupnya aja. Ya, nggak bisa terlalu kenceng, nggak bisa terlalu kendor juga. Nah, setelah itu kita hidupin mesinnya. Nah, mesinnya cukup kita hidupin. Nah, ini adalah setup awal dulu. Nah, setelah ini sudah, nah teman-teman bisa lihat ya. Ini saya pencet, nah dia jalan. Nah teman-teman bisa lihat ya, dia jalan ya. Nah dipencet terus. Nah, ini tadi yang kita bilang masalah dimmer. Ya, jadi kalau kita pencet ke sini ya. Nah, ini kita pentokin ke kanan ya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian ini. Ya, di bagian ini dia lebih kencang muternya. Tuh ya. Nah, kita kendorin ke kiri, dia lebih pelan. Nah, ini adalah untuk menyesuaikan ya style atau kebiasaan ya pengelasan ya, dan tergantung modelnya ya. Ada yang istilahnya ngelasnya yang modelnya seperti apa ya.
Jadi tergantung case semuanya, disesuaikan juga sama ampernya juga yang pastinya. Nah, ini kita puter terus sampai dia keluar di sini. Sampai dia benar-benar keluar. Nah, terus aja. Nah, kalau udah keluar seperti ini, jika sudah, nah ini alangkah bagusnya ya. Dia jangan sampai panjang kayak begini kalau kita mau start las. Nah, oke. Nah, dia pendek segini aja udah cukup ya. Pendek segini aja udah cukup. Ini kebiasaan gue kalau ini. Ya, jadi nggak usah terlalu panjang kebiasaan gue. Makanya biasa kalau gue ngelas pasti ada tang potong atau tang kombinasi biasanya. Ya, oke. Kita setup kembali ya. Kita siapin medianya, langsung kita coba aja ya. Oke, nah sekarang kita mau ngelas ya. Jadi ini sekali lagi ini kita menggunakan flux cord. Nah, ini tata caranya juga yang pertama. Nah, pada saat kita menggunakan flux cord, nah ini agak tulisannya agak ke bawah nggak kelihatan ya. Jadi yang kanan, sorry deh, yang sebelah kiri kanan gue ini ya, kiri kalian lah, kiri kalian ini min, kanan kalian ini plus. Nah, ini posisinya si belalai ini kita masukin ke minus, ya ke minus kita masukin, oke. Nah, pastiin kita kencengin dulu ya. Nah, lalu masa ini, nah kita tempelin ke plus. Nah, ini kalau untuk yang posisi flux cord. Nah, nanti bagaimana Bang kalau kita mau pakai CO? Kalau pakai CO ini kita tinggal balik. Nah, yang di minus ini belalainya kita masukin ke plus, dan yang ininya, yang si stick apa masanya kita balikin ke minus seperti itu. Nah, ya. Itu ya, ini kita tempelin dulu masanya, oke. Ya. Nah, jadi memang ada beberapa trik. Sebetulnya gue pengen nyoba nih, cuma kebetulan aduh, CO gue nggak ada ya. CO-nya pas kebetulan banget habis ya. Ini udah mau lebaran begini ya. Ini kita coba setup di 80 dulu ya. Oke, setup di 80. Ya, kita ambil yang 08. Oke, sip. Ya. Nah, oke. Nah, ini paling enak sebetulnya kalau pakai CO ya. Gue juga pengen nyoba tiknya sebetulnya, tapi dalam peragaan kali ini mungkin kita coba di mic-nya aja ya. Oke, nah sebetulnya ini opsional, tapi ini gue berbagi pengalaman sedikit. Jadi ini di sini ada cairan, sorry bukan cairan, ini seperti grease ya. Ini adalah sebenarnya buat ngelindungin si nozzle ya. Jadi enak nanti kalau pakai ini dia nggak lengket ya. Nah cairan ini nih, jadi ini harus dipakai nih. Kayak grease tapi bukan grease ya, jangan salah ya. Oke, ini kita coba dulu ya. Ini kita coba setup dulu ya si apa namanya kawatnya. Oke, langsung kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum nih ya, belum maksimal nih kayaknya. Ini kalau baru kayak gini nih, biasanya agak ya pengantarnya agak kurang bagus pasti. Oke, gede banget. Ya kita coba kecilin ya. Kita coba kecilin juga. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Cakep. Nah. Ya. Nih sikatnya mana nih? Cakep ini. Tuh, ya. Mateng. Ya. Asli. Kita coba lagi ya. Coba lagi. Nah, ini setelah ini kita berikan lagi nih, ya. Nah, biasanya tuh gue suka nyocol-nyocol gini lah, ya. Nah, ini supaya nggak lengket fungsinya sebetulnya. Kita coba lagi, agak panjang sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Mantap. Wah, udah lama banget ini nggak ngelas gini. Nah, jadi nih sebenarnya yang beda kalau kita nanti pakai apa itu namanya CO. Nah, ini yang kayak jerawat-jerawat di pinggir ini nih, dia clean, bersih, bersih dia, clean, ya. Sama memang sebetulnya dia warnanya beda juga ya, warna si hasil lasannya ini berbeda juga. Nah, ya, ini kita coba agak gedein. Ya 90 mungkin nih, coba kita taikin ya. Oke, kita coba las sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Woo! Mantap. Enak guys. Ya. Enak ini. Ya, tuh lihat. Ya. Gua tuh sebetulnya demennya kalau apa namanya si mic ya, yang gue suka itu dia tuh ini apa namanya pengantar masanya lebih bagus. Jadi istilahnya kayak apa ya? Kayak nggak ada lengket-lengketnya gitu loh. Jadi kayak nggak ada lengket-lengketnya, nggak kayak MMA. Tapi tergantung MMA-nya juga ya. Tergantung MMA-nya juga apa namanya kalau MMA yang udah bagus ya. Nah itu juga enak juga ya. Tapi gue jarang nemuin MMA yang bagus ya. Dulu gue pernah ada nemuin Remco itu MMA, itu enak banget. Nah kemarin MMA-nya dia juga nih gue enak, gue rasain ya. Feelsnya tuh beda ya, feelsnya beda banget. Enak lah yang gue rasain ya, ini pengalaman gue selama gue nge-review mesin las. Nah tapi kalau untuk ini gue rasa udah cukup banget ini. Ini gue rasa udah cukup, tapi kalau menurut gue masalah tentang upgrade kabel dan yang lain-lainnya, sebetulnya kalau lo mau cakep, tetap lo harus beli lagi sih ya, nggak di dalam ngedapetin package yang seperti ini aja gitu loh. Jadi lu nggak usah apa namanya bilang wah ini paketnya jelek segala macam gitu ya. Tetap ya apa kalau lu mau bagus tetap lu harus beli ya. Jadi nggak bisa kita berkata misalnya pengen bagus semuanya dalam satu package bagus semua, ini nggak bisa ya. Tetap dia kayak selang ya, ini standarnya begini memang kita dapatnya ya. Sama ya di brand-brand lain juga seperti itu ya. Jadi kalau gue juga udah pernah ganti udah beberapa kali ganti ya. Kita upgrade ya kan, kita kepengen yang bagus ya kita beliin yang bagus ya. Karena memang kalau yang bagus ya lumayan ya, kurang lebih tergantung panjangnya. Kalau bangsa kayak 2 meteran ya lumayan ya, sekitar gopean ada lah ya harganya gitu. Jadi memang sah-sah aja menurut gue. Tapi so far dari mesinnya sendiri ya yang gue rasain enak. Nah tapi memang sebetulnya ini harusnya kita mencoba juga untuk apa namanya CO-nya ya Bung RT ya. Cuma kebetulan yang CO juga biarpun CO-nya ada, kawatnya nggak ada. Kawatnya adanya yang gede, 4 kilo ya Pak RT ya. Nggak masuk ke dalam sini ya, mungkin harus kita gulung ulang dulu. Tapi nggak apa-apa. So nanti kita akan coba mungkin review untuk kedua kalinya. Kita nyoba menggunakan CO dan kita akan mencoba menggunakan stick yang tadi yang udah dikasih ya untuk pengelasan tiknya. Ya, nanti kita akan coba tuh kira-kira seperti apa, karena ngelastik juga harus pakai apa namanya CO juga. Nah ini gua nggak tahu nih, makanya ini di dalam sini kita udah dikasih apa itu namanya kawatnya atau belum. Tapi kalau gue lihat ini kan udah lumayan cukup lengkap ya. Nah ini nih ya, ini kan ada seramiknya ya, seramiknya ada, terus ini apa namanya sama nozzle-nozzlenya juga nih. Di sini juga dia nozzlenya ada ukurannya juga, tapi dia malah sebetulnya nggak ada ngasih ininya ya, nggak ada ngasih kawatnya ya sebetulnya ya. Nah ini kan udah untuk ngatur gasnya ya. Nah untuk ngatur gasnya, nah ini nih ya, tuh ya, ini ukurannya banyak nih, tuh ya, ada yang 5 nih, keramik ya, seramik ya, tuh ya, nih nanti ya mungkin nanti kita coba beli dulu karena memang di sini kawatnya juga kan dia khusus ya, khusus kawatnya ya. Nanti sama nih ya, CO-nya nanti kita isi dulu dah, isi ulang dulu dah. Kemarin kita habis ngelas apa itu ya, lupa saya.
Habis yang jelas sih, udah lama habis memang sebetulnya. Ya ini tapi kalau menurut gue mantep banget ya. Dia udah bisa ngasih kayak begini aja udah syukur ya. Artinya begini, kadang-kadang kalau buat kita yang masih newbie, kepengen belajar, kepengen nyari tahu, yang package seperti ini tuh enak. Jadi nanti teman-teman tinggal, oh ya apa namanya, gue kepengen nih ya mencoba ngelas tik ya. Udah gue coba deh, gue trial deh di situ ya. Gue coba deh pakai stick ada nih. Tinggal beli kawatnya doang ya kan. Nah ini nggak jadi masalah, nggak jadi soal. Nah enak banget deh kalau menurut gue, dan ini udah paket lengkap banget. Bang, worth it apa enggak bang? Sebetulnya jujur dengan harga yang ditawarkan, ini kalau menurut gue worth it. Kenapa gue bilang worth it? Lu beli tik kayak begini aja, paling enggak kalau nggak salah sekitar 200 ribuan lah ya. Jadi artinya banyak nih package yang kita dapat dikasih sama dia nih, udah banyak banget, luar biasa ya. Udah bener-bener the best lah ya kalau menurut gue. Oke ya, kalau menurut gue nggak ada masalah dari build quality oke, dari secara performa oke ya. Tapi yang cukup disayangkan ya itu ya, tiknya sama CO-nya kita nggak bisa coba nih. Tapi nanti mungkin di part kedua kita akan coba ulas lagi, langsung kita trial dan kita akan berbagi deh kira-kira feelsnya seperti apa. Kita ngebahas dengan secara di MMA, di mic dulu ya. Dengan kawat 0,8 nggak ada masalah, enak banget. Tadi juga di sini gue cobain outputnya si kawatnya enak ya kan. Terus ampere tadi kita juga sempet coba ya, enak, nggak ada masalah ya. Tadi coba agak ngelas cukup panjang, oke juga ya kan. Nah nice banget. Tapi memang bang, lebih enak mana bang, MMA dengan mic? Nanti kalau kalian tanya ya, karena satu alat ini dia bisa MMA juga, jadi nanti kalian tinggal sesuaiin aja. Yang pasti begini, kalau pengelasannya butuh tebal, kalian harus pakai MMA. Kalau pengelasannya tidak dibutuhkan dengan ketebalan, ya pakai mic ini enak. Lebih cepat, lebih ringkes, ya kan, nggak PR, ganti kawat las, istilahnya seperti itu. Nah, tapi kalau kalian misalnya, wah gue pengen ngecor nih, lasannya tebel, ya kan, butuh tebel-tebel, nggak ada, ya pakai mic itu capek. Ya karena apa? Karena kan dia cuma 1,0, ya kan. Nah, sedangkan kalau yang itu kan gede-gede, bisa sampai ada yang berapa mili teh? 4,8 ya teh ya. Itu ada yang pernah gede-gede itu ya. Kita dulu pernah nge-review juga tuh ya. Itu gede-gede. Jadi semakin gede ya kan ngelasnya, jadi semakin tebel, semakin cepat gitu loh ngelasnya yang pastinya. Nah, jadi pada dasarnya disesuaikan semua sama kebutuhan teman-teman. Oke, ya kalau gua rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita. Semoga video ini bermanfaat dan ya gua akan sertakan untuk link pembeliannya. Ada Gugun di sini dan ada Bung Bayu juga, ada Bung RT juga ya. Thank you banget buat kalian yang sudah menyimak video ini ya. Kita akan bertemu di lain waktu ya. Jangan lupa didukung terus ya sosial media gue ya, baik dari Facebook, Instagram, TikTok ya kan. Nah, jangan lupa juga nih mampir ke Shopee video gue ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.